pemirsa, jumpa lagi di acara Jala Budaya Garda TV. Kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah Tahun Vivere Pericoloso. Apa itu? Sudah hadir di hadapan Anda dua orang tamu saya. Saya akan menyapanya. Selamat datang pada Ibu Dr. Maria Widiantari MSI. Beliau adalah seorang akademisi. Dan juga Bapak Dr. Andes Apung Purwanto, sejarawan dan juga anggota dari Perkumpulan Setiatomo. Selamat datang Pak Apung. Terima kasih. Selamat pagi. Ini mungkin bagi generasi muda, Tafib atau Tahun Vivere Pericoloso itu rada aneh atau asing. Pak Apung, tolong bisa menjelaskan. Ya, ini memang istilah yang lama dulu sudah dimunculkan oleh almarhum Presiden Soekarno. Ada pidatonya yang terkenal dengan judul Tafib, Tahun Vivere Pericoloso. Tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan untuk menghadapi itu pada waktu tahun 64 sebelum terjadi peristiwa G30S. Di mana pada waktu itu negara kita, Indonesia, itu dalam keadaan yang serba, kalau orang Jawa dalam tanda petik, itu usrek. Yang usrek bukan hanya kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Jadi rakyat jelata itu merasakan keadaan yang seperti itu. Ditambah lagi situasi dari luar yang berusaha untuk mengintervensi keadaan negara dan bangsa Indonesia ini. Sehingga yang terasa itu bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah budaya yang pada waktu itu sangat besar pengaruhnya dari luar. Gitu. Nah, pada waktu dulu Presiden Soekarno menyampaikan tahun ini dengan tujuan paling tidak itu kalau di dalam bahasa Jawa tuh ele-ele, bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Itu tidak hanya dari kalangan atas, dari kalangan pemerintahan, tapi seluruh bangsa, jadi komponen bangsa itu harus terlibat di dalam. Untuk itu maka diperlukan kesatuan di dalam gerak langkah untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu. Yang paling menarik, kami ini kan merasa bukan politikus ya, tapi budayawan. Itu merasa bahwa kebudayaan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Kondisi politik saat itu ya? Kondisi politik itu, kebudayaan juga gitu. Sehingga Bung Karno, Presiden Soekarno pada waktu itu juga berusaha untuk membendung itu. Di antaranya adalah yang paling terasa pada waktu saya pada waktu masih muda itu merasakan bahwa ada musik yang pada waktu dulu belum ada, tetapi mendunia yang mengakibatkan pengaruhnya besar juga masuk, sehingga Presiden Soekarno waktu itu mengatakan bahwa ada musik ngak-ngikok itu pada waktu itu memang besar, tapi bukan hanya musik, tetapi juga mode itu juga masuk itu, sehingga kalangan tua, kalangan generasi yang terdahulu sebagai peletak dasar daripada negara Indonesia ini itu khawatir jangan-jangan nanti pada waktu yang akan datang generasi muda itu tidak tidak berusaha untuk tetap bertahan pada identitas bangsanya sendiri pada waktu itu. Tapi pada waktu itu yang saya ingat bahwa Presiden Soekarno bukan hanya memberikan ele-ele tentang tantangan, tetapi juga memberikan harapan bahwa bisanya diatasi adalah berbagai macam dengan jalan kesatuan pada waktu itu. Maka beliau berusaha untuk kalau bisa itu semua dari unsur politik, karena politik pada waktu itu sebagai panglima, jadi politik sebagai penentu, itu juga harus berusaha mengatasi hal itu. Nah, kalau politik sudah bisa, biasanya itu akan merembet ke budaya. Nah, yang dikhawatirkan kalau kami ini, terutama budaya ini. Karena kalau sebagai budayawan itu berusaha manusia itu ya harus
diperlakukan dan dijadikan sesuai dengan kemanusiaannya. Jadi jangan sampai, bukan derajat tapi martabat, jangan sampai martabat manusia Indonesia itu menjadi rendah, menjadi manusia yang bisanya menyerap dari budaya asing. Jangan sampai seperti itu. Terus terang kami tidak berusaha untuk mencampuri urusan politik, karena kami budayawan itu terpanggil untuk bisa menghadapi tantangan tentang kebudayaan ini. Bukan hanya musik, bukan hanya mode, tetapi yang lain-lain yang sampai sekarang masih terasa akibat-akibat seperti itu. Sampai yang sekarang ini masuk kuliner yang paling deras yang sekarang ini. Bukan hanya itu, tapi juga bahasa juga masuk juga. Nah ini kami sebagai budayawan berusaha, iya toh, identitas bangsa ini loh, jangan sampai goyah. Gitu. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Apung. Menarik sekali Bu Ria ya, tadi Pak Apung memberikan ilustrasi tahun 64 kan yang begitu hingar-bingar di dunia perpolitikan. Kalau sekarang tahun 2023 identik enggak sih dengan tahun-tahun Viveri Periculoso, mengingat di luaran tuh hura-hura dan sebagainya itu. Ya. Ini. Saya ingin menarik lebih ke nilai-nilai dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno ya. Jadi bagaimana kontekstualitas atau kontekstual pidato itu di dalam kehidupan era sekarang. Ya. Jadi kita ini seperti diingatkan kan, pidatonya ini kan pernah difilmkan difilmkan itu judulnya juga menarik sekali ya, The Year of Living Dangerously gitu ya. Itu artinya apa? Mengingatkan kita bahwa setiap saat itu kehidupan kita ini dinamis, selalu menghadapi banyak tantangan, dan karena banyak tantangan itu maka kita harus punya keyakinan diri yang kuat, kesiapan mental, kesiapan apapun lah ya. Nah, kalau ditarik di era sekarang ini kita kan sedang menghadapi banyak sekali krisis ya, krisis multidimensi, tidak hanya di global tetapi juga di nasional, di negara kita gitu ya. Kalau di internasional kita menghadapi krisis ekonomi akibat ada perang, kemarin ada pandemi begitu kan ya. Terus kemudian pemanasan global itu kan juga berdampak kepada krisis pangan begitu. Terus kemudian kalau di sisi negara kita sendiri, kita sudah menghadapi tahun politik nih ya, menghadapi tahun politik yang tentu situasinya sudah mulai memanas, kubu-kubuan ini sepertinya kubu Cebong Kampret ini masih mulai lagi ya, mulai memanas lagi gitu ya. Dan ini adalah satu dinamika yang kita nggak tahu, bahkan ketika dari luar kita ada tantangan tadi ya, tantangan global tadi, kemudian di dalam negeri juga kita sedang menghadapi tahun politik, makanya tidak mengherankan ketika Presiden Joko Widodo kemarin itu sempat di satu pidato mengatakan bahwa untuk tahun 2023 itu kita gelap. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi karena ada krisis ekonomi dan kita menghadapi tantangan politik yang berat di negara kita untuk suksesi kepemimpinan. Nah itu sebabnya kita diharapkan untuk terus siap menghadapi itu apapun kondisinya, kita jangan sampai kehilangan kendali. Misalnya sekarang kita menghadapi tantangan global bahwa ada pengaruh, kita nggak bisa lepas dong dari pertikaian Amerika Cina gitu kan ya. Terus kemudian melibatkan banyak negara yang kita sudah imbasnya sudah banyak ya, perang Ukraine Rusia itu juga sangat berpengaruh terhadap situasi politik di Indonesia juga. Terus kemudian di negara kita sendiri juga menghadapi ideologi transnasional ya, ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah ini adalah hal-hal yang kita nggak akan tahu kira-kira nanti ke depan akan seperti apa. Tetapi kalau kita mempunyai kesiapan di dalam diri kita, kemantapan bahwa kita ini Indonesia, kita ini bisa, kita mampu, kita bekerja sama bersama, saya rasa itu kita akan bisa lewati. Itu kira-kira nilai yang ingin disampaikan oleh Presiden atau Insinyur Soekarno waktu itu. Gitu ya. Jadi kita memang ketika menghadapi dinamika global, dinamika nasional yang ada di sekitar kita, kita memang harus punya kesiapan yang matang untuk itu. Kira-kira terima kasih Bu Ria. Pak Apung, tadi Bu Ria sempat menyinggung tentang tahun 2023 ini sebagai tahun gelap. Nah, ini kalau dari budaya Jawa itu ada masa-masa tertentu yang ini kan seperti apa Pak Apung? Kalau
di dalam budaya Jawa, terutama di dalam kalender ya. Iya. Orang Jawa itu punya kalender yang ada siklusnya. Orang Jawa itu kan punya siklus tiap hari itu waktu itu namanya sangat. Kalau yang betul itu saat, tapi kalau orang Jawa mengatakan sangat. Itu misalnya pada waktu pagi itu namanya apa? Itu ukurannya pecak. Pecak itu jadi telapak kaki, bayangan orang itu diukur dengan berapa panjang telapak kakinya. Semakin mendekati pukul 12 tengah hari, itu bayangan itu semakin lama semakin pendek. Kalau jam 6 pagi masih panjang itu, tapi makin lama makin. Jadi ada istilah wisan gawe, kemudian ada apa lagi itu kalau harian diukur dengan waktu jam itu. Kemudian ada dino, itu pon wagi kliwon legi paing itu. Nah, itu 5 hari. Itu yang punya hanya orang Jawa. Bangsa lain tidak ada itu. Kalau ada, namanya sudah berubah. Nah, yang kemudian secara internasional itu biasanya Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kita punya itu. Kemudian ada lagi sasi, bulan. Itu ada lagi. Oh ya, kelupaan. Orang Jawa juga punya namanya wuku. Yang hidupnya itu 1 minggu. Jadi Minggu sampai Sabtu itu ada namanya wuku. Ada wiku kurandil, ada watu gunung, ada cinto. Itu gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi sesudah wuku ada sasi itu bulan. Itu kan Suro Sapar dan sebagainya itu. Lalu ada lagi tahun. Itu ada tahun-tahun di mana tiap tahun itu punya nama. Seperti halnya maaf saja seperti suku bangsa Cina itu kan ada sionya ini, sio kelinci, sio anjing dan sebagainya. Orang Jawa juga punya nama-nama dari tahun itu. Kemudian meningkat lagi 8 tahun. Nah itu Windu namanya. Ada Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sanjoyo, Windu Kuntoro, Windu Sengoro. Itu kan itu. Salah satu yang paling menarik karena seperti ada tantangan tadi itu adalah Windu Sengoro. Itu tahun 2023 ini masuk dalam Windu Sengoro ini. Saya kok kurang menghitung. Tapi yang menarik intinya itu seperti itu. Dalam Windu Sengoro itu semuanya serba tidak karu-karuan. Bruwet, wong Jawa ngarani bruwet. Itu anunya gitu. Nah, itu ada tantangan, tetapi orang Jawa tetap punya harapan. Karena apa? Orang Jawa itu punya keyakinan bahwa semuanya itu serba diatur dari atas. Sehingga ada unen-unen, lahir pati, pangkat derajat, jodoh lan rezeki itu Gusti Allah. Itu yang Maha Kuasa itu yang punya. Tapi meskipun demikian, ada saat di mana Windu itu menyebabkan semuanya jadi kacau. Tapi orang Jawa tetap bahwa Gusti Allah ora sare. Itu tidak gitu. Artinya Tuhan itu tidak melepaskan begitu saja, tetapi juga memperhatikan. Jadi meskipun dalam keadaan begini ini Tuhan tidak akan berusaha untuk bukan gitu. Tuhan tidak punya seperti itu. Sebab Tuhan itu salah satu keyakinan dari saya adalah secara Katolik itu adalah tabib itu mendekati orang sakit. Bukan orang sehat, tapi orang sakit. Orang sakit itu adalah orang-orang yang berbuat seperti ini. Tuhan tidak akan melepaskan begitu saja. Anunya gitu. Nah, dalam Windu Sengoro itu manusia dengan manusia itu saling bisa berbenturan, saling bertengkar, saling salah paham dan sebagainya. Itu bukan hanya manusianya saja, tetapi juga alam bisa terjadi. Misalnya terjadi peristiwa gunung meletus, kemudian gempa, kemudian tsunami dan sebagainya. Ini sebetulnya keadaan alam yang kalau dilihat di dalam kacamata orang Jawa, loh, iki windu biasanya windu iki lho sing anu. Itu bukan bukan ilmu ramalan bukan, tapi orang Jawa itu ilmu titen. Jadi nek anu niteni, oh iki pas iki biasanya gini. Lah masih ada satu lagi. Itu nanti dihubungkan dengan siklus 120 tahun, itu namanya kurup. Kalau kurupnya pas yang tidak enak, waduh, itu 120 tahun dia merasakan akibatnya. Walaupun itu bisa diatasi, tapi perlu diingat orang Jawa punya ilmu titen yang bukan ilmu ramalan, bukan futurologi ya, bukan. Itu ilmu titen sebetulnya. Nah, di dalam masa Windu Sengoro itu biasanya terjadi seperti itu.
Tetapi orang Jawa punya penangkal untuk apapun yang jelek, orang Jawa punya penangkal. Jadi misalnya anak yang lahir iki besok bakal dipangan Bathara Kala. Orang Jawa punya penangkalnya. Mengadakan misalnya kegiatan yang namanya Murwakala. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nah, kalau saya mengatakan itu seperti halnya pada waktu Presiden Soekarno melontarkan tentang TAFIP dulu, tahun Vivere Ploso, itu juga memberikan harapan bahwa Indonesia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau dengan catatan kalau ada kesatuan dan persatuan pada waktu itu tidak hanya kalangan bawah, tidak hanya kalangan menengah, tetapi juga kalangan atas, juga termasuk kaum ulama. Bukan orang awam saja, tapi kaum ulama juga terlibat di situ. Biasanya orang-orang mengaitkan kaum ulama itu bisanya berdoa. Oh, bukan itu. Kaum ulama itu juga memberikan jalan keluar pada waktu saat-saat seperti ini akan terjadi. Nah, itulah yang anunya gitu. Hanya catatannya yaitu kalau Windu Sengoro biasanya ada hal-hal yang tidak terduga, bisa malapetaka dari alam, bisa juga antar manusia sendiri melalui budaya yang dilontarkan, kemudian disampaikan, digunakan untuk merusak dan sebagainya. Tapi satu yang diharapkan dari kaum budayawan, jangan sampai semuanya merendahkan martabat manusia. Itu jadi kita itu harus memayu hayuning bawono. Bawono itu tidak hanya manusia. Bawono itu ya termasuk alam, termasuk juga lingkungan di mana tempat kita tinggal, juga termasuk hewan yang termasuk di situ, juga manusia sendiri. Itu jangan sampai melupakan bahwa kita punya martabat yang tertinggi di dunia ini. Maka kewajiban kita memayu hayuning bawono. Iya, menarik sekali. Seperti disampaikan Bu Ria tadi bahwa yang paling utama adalah kesiapan itu tadi. Kesiapan seperti apa nanti Bu Ria di sesi kedua akan menjelaskan. Monggo. Pemirsa, Anda pasti ingin tahu kesiapan-kesiapan apa saja yang harus Anda siapkan di dalam menghadapi tahun-tahun yang menyerempet bahaya. Bu Ria akan menjelaskan. Monggo Bu Ria, silakan. Ya, begini ya. Jadi kita ini selalu diingatkan, orang Jawa dulu kan mengatakan eling lan waspada gitu ya. Jadi kita kalau di konteks, karena kita bicaranya di era sekarang ya, jadi mungkin yang pemirsa kita ini kan juga teman-teman yang mungkin usianya masih kaum milenial gitu ya. Jadi saya ingin membahasakan secara sederhana saja. Jadi ketika kita berada di dalam satu situasi yang kita nggak tahu kita harus ngapain begitu ya, itu paling tidak itu ada satu landasan yang harus kita pegang. Itu yang pertama, itu yang jelas adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mau dibolak-balik, mau dijungkir balikkan seperti apa namanya ilmu pengetahuan, itu pasti terkonfirmasi. Artinya situasi-situasi yang kita tidak jelas itu kalau kemudian dilakukan riset, dilakukan penelitian, dilakukan kajian-kajian, itu ada bukti faktual yang bisa kita jadikan acuan begitu ya. Jadi maka kita harus lebih mempercayai kepada ilmu pengetahuan, bahwa keyakinan itu penting, itu sangat penting untuk membuat kita lebih percaya diri gitu ya kan. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kan tidak terkonfirmasi secara ilmiah begitu ya. Jadi landaskan segala hal itu kepada pengetahuan, bahwa kita juga harus mengetahui kira-kira ini arah perubahan ini mau kemana sih ya, kita itu mau kemana, jalan kita ini mau kemana. Jadi seperti taruhlah sekarang misalnya begini, kita menghadapi krisis ekonomi ini ya, kita menghadapi krisis ekonomi, krisis global gitu ya, krisis pangan, kemudian krisis energi dan sebagainya. Kita akan menyelesaikan hal-hal tersebut secara ilmiah.
gitu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa gunakan untuk mengatasi hal ini. Apakah kita mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau tidak? Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Apu tadi ya, ada siklus ya, ada siklus bahwa akan ada masa seperti ini, masa seperti ini. Ini masalah-masalah kalau dulu kan orang menyelesaikannya, taruhlah misalkan pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu kalau orang dulu mungkin menyelesaikannya mungkin dengan berdoa. Apakah dengan berdoa saja akan selesai? Tidak selesai. Tetapi dengan berdoa paling tidak kita punya keyakinan bahwa kita bisa melewati hal ini begitu. Nah, kemudian kalau misalkan dengan pengetahuan kita akhirnya tahu virusnya apa, kemudian mengobatinya seperti apa. Sama dengan hal-hal yang nanti kita akan hadapi ketika terjadi krisis multidimensi. Kira-kira penyebabnya apa, terus kemudian kita mau ngapain dengan hal seperti ini gitu. Nah, landaskanlah segala sesuatu itu kepada pengetahuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, era sekarang ini adalah eranya bukan lagi era kompetisi, tetapi era kolaborasi. Kita lihat bahwa perang itu di mana-mana itu membawa kehancuran, membawa kerugian kepada kemanusiaan. Tadi yang disampaikan kita harus memanusiakan manusia kan ya. Bahwa perang, pertempuran, pertikaian, kompetisi intinya itu ego orang ya, ego kelompok, ego pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Itu hanya akan membawa kepada kehancuran. Maka bawalah ini kepada kolaborasi. Kita sedang berkolaborasi. Bagus sekali kemarin ketika kita menghadapi pandemi ya di Indonesia, orang-orang dengan sikap mengumpulkan donasi ya untuk teman-teman yang isolasi, dikirim makanan, terus kemudian ini cara kita survive ketika kita menghadapi situasi-situasi yang kita nggak menentu loh. Kita waktu kemarin itu situasi yang sama sekali kita buta loh. Itu pandemi, itu kemarin virusnya, itu virus yang baru, obatnya belum tahu apa begitu kan. Tetapi kita dengan saling bekerja sama, berkolaborasi dengan tetangga, dengan teman-teman kita, bahkan di pemimpin dunia kita berkolaborasi untuk menciptakan vaksin, terus kemudian saling mengirimkan ya untuk yang surplus kemudian dibantu kepada negara-negara yang kurang begitu ya, vaksinnya dikit. Akhirnya pandemi bisa kita lewati gitu ya. Jadi pengetahuan dan kolaborasi inilah yang kita menjadi satu solusi yang bisa kita harapkan begini. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman kita harus belajar dari pengalaman. Jangan melupakan sejarah. Ya, jangan melupakan sejarah. Apa yang kita lewati, kita sampai pada hari ini itu kita sudah melewati banyak hal. Nah, pengalaman inilah yang harusnya kita catat. Kalau misalkan sudah pernah mengalami situasi yang sama, at least itu bisa misalkan terjadi lagi, kan tadi katanya kan siklus kan ya. Ketika terjadi kembali hal yang sama, kita toh sudah punya pengalaman. Tetapi perlakuannya tentu akan lebih baik daripada di masa yang lalu begitu. Nah, ini ya 3 hal yang mungkin bisa kita persiapkan ya, mulai dari terus menggali pengetahuan ya, belajar, terus kemudian saling berkolaborasi dengan sesama gitu ya, tidak ada kompetisi, tidak ada saling menjatuhkan, terus kemudian juga kita berkaca pada pengalaman yang kita miliki. Terima kasih Bu Ria. Pengalaman itu kata kunci yang dari Bu Ria yang tadi disampaikan Pak Apung, itu ilmu titennya orang Jawa itu kan berdasarkan pengalaman juga ya Pak Apung. Tapi bentuk-bentuk kolaborasi itu sudah lekat ya di dalam budaya masyarakat Jawa yang gotong royong atau sebagainya itu. Indonesia secara umum. Ya. Gotong royong. Pak Apung gimana? Atau ada sesuatu yang mau ditambahkan dari saya yang menambahkan dari Ibu Maria. Jadi begini, dengan adanya kolaborasi antar negara, sebagai seorang budayawan Jawa, saya dalam hati tertawa karena ajaran kolaborasi itu sebetulnya gotong royong yang akhirnya mengglobal. Itu sadar atau tidak, Pak Jokowi nampaknya mendorong dunia ini menuju ke arah gotong royong, tapi istilahnya bukan gotong royong, istilahnya kolaborasi. Itu yang saya kagumi dari Pak Jokowi, antara ini adalah ini, gotong royong itu sak dunia akhirnya manut. Manutnya bukan karena Jokowinya, tapi manutnya dalam bentuk kegiatan berupa kolaborasi ini. Jadi kalau virus dulu itu kesulitan, ini virus yang baru, kemudian bagaimana mengatasinya, ternyata bisa bersama-sama dengan bangsa-bangsa, negara-negara seluruh dunia itu bisa seperti itu. Saya juga
mengagumi hal-hal yang sekarang ini terjadi yang dulu tidak pernah saya bayangkan. Dulu pada tahun-tahun sebelum abad 20 itu seringkali kalau negara musuh negara nyeret negara-negara lain. Jadi misalnya Rusia bertentangan dengan Amerika sak bubolone, Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Rusia juga gitu, sebagai Rusia yang mempunyai Uni Soviet itu juga menyeret negara-negara ini jadi berideologi komunis itu. Tapi sekarang ini nampaknya segala ideologi itu nampaknya bisa terkubur. Ya, saya heran kan Pak Jokowi ini loh, kok bisa mengatasi oh, panjen wong Jawa tenan ini. Anunya kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa dunia ini itu kalau orang Jawa mengatakan ini rasa godong kelor. Godong kelor itu paling hanya sekian. Tapi tidak segodong kelor. Itu seluruh dunia bisa tercakup di dalamnya seperti itu. Saya mengakui, wah ini betul-betul wong Jawa jane luwih lantip tinimbang wong liya. Hanya dalam kesombongan saya, wong Jawa jane luwih lantip timbang nyatanya seperti itu gitu. Nah, dalam masa-masa sekarang ini bukan hanya kemelut di dalam negeri saja, tetapi juga seluruh dunia seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, bahwa dunia ini mengalami globalisasi yang sulit untuk terbendung. Karena masing-masing berusaha, kalau dulu persaingan, tapi sekarang syukurlah kita sudah menuju ke arah globalisasi. Hanya saja sekarang ini yang mengkhawatirkan adalah dengan adanya globalisasi itu, maka ini kalau ini ramalan secara ilmiah ya, itu memerlukan satu bahasa yang seringkali bahasa ini dari bangsa yang satu dengan bangsa lain itu istilahnya berbeda. Yang dulu karena perbedaan ini bisa mengakibatkan jadinya salah paham, akhirnya berentetan ke arah perang. Itu dulu. Tapi sekarang ini diusahakan ada satu bahasa, satu istilah yang akhirnya bisa diterima oleh semua negara. Misalnya, ini yang saya peroleh dari BA, dari browsing itu, ada istilah fubbing. Fubbing. Itu dolanan HP, saya juga dolanan HP, sana juga dolanan HP, podo menengi. Nah, istilahnya apa ini? Itu ternyata membuatnya istilah itu tidak 1-2 hari. Itu kalau tidak salah berlangsung 3 bulan atau 4 bulan itu. Nah, yang ini, bahasa seperti ini loh, yang masa depan itu perlu dipupuk sehingga semuanya bisa saling bisa memahami. Hanya saja biasanya ahli-ahli bahasa budaya itu khawatir bahasane dhewe engko terus piye. Tapi saya yakin dengan adanya kolaborasi tidak mungkin nantinya bahasa yang satu akan terbunuh, akan dipunahkan oleh bahasa yang baru. Bahasa yang baru ini, andai kata kamus, ini loh kamus standarnya. Lah, yang lainnya itu memakai sinonim dari bahasa-bahasa lokalnya sendiri. Gitu. Saya yakin akan terjadi seperti itu. Karena nampaknya sekarang sudah mulai ada istilah-istilah yang sudah masuk pada bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa maupun bahasa daerah, itu masuk. Yang akhirnya semuanya bisa ngerti. Tapi tidak tahu ini asalnya dari mana. Contohnya saja misalnya mengenai HP. Orang Jawa sekarang tidak mempersoalkan HP ini selandi enggak, tapi ngerti HP ini loh. Ini gitu. Virus itu kan gitu loh. Kita taunya virus itu yuk penyakit seperti itu. Tapi asalnya dari mana enggak? Itu gitu. Nah, hanya saja yang perlu kita garis bawahi supaya kalau bahasa-bahasa yang seperti ini itu jadi kamus besar. Sedangkan bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa negara itu menyununkan bahasa dari bahasa yang satu ini. Anehnya gitu maksud saya. Menarik sekali nih, bahasa yang satu. Ini efek dari globalisasi. Iya. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia menjelang 2024, sekarang 2023 sudah seperti ini. Bahasa seperti apa yang diharapkan itu, Buria, atau perilaku lah, katakanlah itu.
Ini bagi saya ini dua hal yang berbeda. Iya. Ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Apu itu adalah bagaimana globalisasi bekerja di Iya. antara negara-negara di dunia. Kemudian kalau nanti dikaitkan dengan tahun politik itu dua hal yang berbeda ya. Kita bahas dulu yang globalisasi. Jadi kita ini ada di satu revolusi kembar saat ini ya, revolusi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian satu lagi adalah revolusi bioteknologi begitu ya. Nah, revolusi teknologi ilmu informasi dan komunikasi inilah yang sebetulnya saat ini tuh sedang menggerakkan bagaimana mobilitas orang itu menjadi seperti sekarang ini. Sekarang kita itu berkomunikasi dengan orang lain itu sudah tidak lagi terhalang oleh jarak, terhalang oleh kehadiran fisik. Kita bahkan dengan orang di belahan dunia lain aja kita bisa berkomunikasi begitu. Nah, ini adalah implikasi dari perkembangan teknologi informasi komunikasi begitu ya. Nah, salah satu implikasi yang lain itu adalah bahwa kita berkomunikasi dengan orang berbeda negara itu dalam bahasa yang sama. Karena inti dari komunikasi itu kan sebetulnya kan kesamaan makna. Kesamaan makna. Jadi saya paham apa yang disampaikan oleh orang lain itu adalah komunikasi. Dan itu mustahil tidak menghasilkan akulturasi, mustahil tidak terjadi asimilasi, mustahil tidak terjadi adopsi bahasa. Seperti tadi yang disampaikan HP, orang itu sudah nggak mikir bahwa HP itu singkatan dari handphone gitu kan, nggak mikir lagi, pokoknya HP itu yang kayak begitu gitu kan. Nah, ini adalah satu pemahaman global, pemahaman bersama begitu ya. Kita nggak ini lagi, nggak berpikir lagi ini asalnya dari bahasa apa begitu. Bahkan komunikasi sendiri, communication itu sebetulnya kan awal katanya dari komunis, common gitu kan, dari bahasa Latin yang kemudian di bahasa Inggris kan. Kita sendiri bahasa Indonesia terus berkembang, mengadopsi banyak bahasa yang kemudian di Indonesia kan dimasukkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya implikasi dari masyarakat global itu seperti itu, bahwa pada akhirnya itu nanti akan membawa budaya-budaya yang kemudian kita adopsi bersama. Itu mustahil kita bisa tolak. Tetapi mempertahankan budaya sendiri, jati diri kita sendiri itu hal yang penting, karena dengan begitu kita nggak akan apa yang diistilahkan tadi dijajah oleh dijajah dalam tanda kutip oleh negara atau bangsa lain. Taruhlah misalnya begini, budaya K-pop itu dalam 3-4 tahun ini luar biasa meraja di Indonesia. Mulai dari fashion, musik, terus kemudian yang ada di televisi itu hampir ininya Korea, terus kemudian makanan. Kita sudah mulai native dengan makanan Korea begitu kan. Terus kemudian cara berdandan, bahkan barang-barang komoditi yang dari Korea ya udah ngikut-ngikut gitu ya. Saya ingat kemarin itu saya mendapatkan cerita satu keponakan saya, kebetulan dia sedang mulai bekerja di satu perusahaan kontraktor di Jakarta begitu ya. Ketika dia diajak rapat oleh klien yang dari Korea, bangganya luar biasa karena seperti opa-opa di drakor mas gitu. Nah, itu kan satu sudah bahwa budaya Korea itu sudah sangat menginfiltrasi kita gitu ya. Dan itu mustahil kita bendung. Nah, yang kita upayakan itu adalah bagaimana kita jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ini kita juga dikenal oleh negara lain gitu. Jangan sampai kita sendiri itu nggak mengenali diri kita sendiri begitu. Nah, itu yang harus ini PR kita bersama. Jadi jangan sampai bahwa budaya masuk ke kita ini sesuatu yang nggak bisa kita hilangkan, tetapi kita mempertahankan jati diri kita sendiri itu sesuatu yang penting gitu ya, supaya kita nggak kehilangan lah, nanti gapnya akan menjadi sangat jauh ketika misalkan di generasi kita ini masih mengenal apa itu sanepan Jawa begitu ya, masih mengambil semakin ke bawah semakin hilang. Nah, ini adalah upaya mungkin teman-teman dari media juga, terus kemudian kita bersama juga untuk terus nguri-uri istilahnya ya, jadi mengkomunikasikan budaya-budaya kita, jati diri kita sendiri ini kepada generasi yang akan datang. Nah, bahasa apa yang kita harus gunakan ketika kita menghadapi tahun politik ini nanti gitu ya. Kita ketika menghadapi kubu-kubuan ini ya, kontestan politik ini ya. Ini kita tidak mungkin bisa satu bahasa karena masing-masing pasti membawa bahasanya kubunya begitu ya. Nah, makanya kemarin itu sebetulnya seperti Presiden sering menyampaikan kita mulai harus berpolitik secara dewasa. Jadi artinya dewasa itu pas kontestasi silakan bertarung, setelah itu selesai udah.
Terus kemudian Gubernur Lemhanas kemarin juga waktu HUT Lemhanas ke berapa saya lupa ya, yang bulan Mei kemarin itu menyampaikan bahwa di 2030 paling tidak kita itu harus sudah mencapai kedewasaan politik. Indikatornya di 2024 ini nanti gitu. Ini kalau misalkan ini dari 2024 pertarungan selesai, cebol kampret hilang, kita kembali bersatu menjadi bangsa Indonesia, tidak ada oposisi, tidak ada pro rezim, tidak apa, tetapi semua hal kemudian kita luruskan menjadi ini untuk kepentingan Indonesia. Ini adalah kedewasaan politik yang kita harapkan. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga membentuk Satgas Satgas Nusantara yang untuk anti intoleransi. Nah, itu juga adalah upaya-upaya untuk supaya nanti kita menjadi satu bahasa di Pilpres 2024 nanti. Tidak lagi penggunaan politik identitas, tidak lagi pemilih yang irasional ya, pemilih yang emosional, hanya emosional saja, tetapi juga kepada mulai kepada beralih kepada politik gagasan. Nah, itu adalah bahasa yang harus kita dengungkan saat ini mendekati 2024. Iya, terima kasih Bu Ria. Pemirsa, tetap di Jala Budaya, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Pemirsa, di sesi sebelumnya tadi Ibu Ria menyampaikan berpolitik secara dewasa. Nah, saya ingin Pak Apung ini mengomentari tentang politik identitas, pemilih yang irasional. Itu seperti apa itu Pak Apung sebaiknya? Itu memang sekarang ini nampaknya masih ada sisa-sisa yang lalu, katakanlah kalau dikatakan dalam bahasa Jawa nyumpel di pemikiran kita, bukan pemikiran kita ini ya, tapi di banyak masyarakat itu masih nyumpel seperti itu. Memang benar yang dikatakan Pak Jokowi bahwa mindsetnya itu harus berubah, itu memang juga. Kalau tidak berubah, ya kita nanti kembali pada masalah yang lalu. Jadi gagasan bahwa masa depan itu tidak tergantung pada sekat seperti itu, tapi semuanya memikirkan untuk kepentingan bersama. Itu yang paling pokok di situ. Kan pernah ada lontaran kalau tidak salah ya Pak Jokowi itu bahwa tahun sekian kita harus memasuki tahun emas. Loh, persiapannya menuju ke situ loh. Kalau itu tidak berusaha gagasan yang baru, mindset yang baru, tidak akan mungkin itu. Hanya saja kendalanya seringkali di masyarakat itu masih seperti politik yang lalu. Jadi politik identitas, karena alasan agama, karena alasan ras dan sebagainya. Itu semuanya seharusnya sudah harus hilang seperti itu. Boleh saya memang ras Jawa, tapi jangan mengutamakan ras Jawa. Kita itu harusnya adalah ras Indonesia itu. Identitasnya bukan Jawa sekarang. Identitasnya memang harusnya Indonesia itu. Itu gagasan yang perlu disampaikan, tetapi juga harus dijalankan itu. Jadi bukan hanya diomongkan, tapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari itu. Bukan hanya orang-orang yang punya pemikiran politik saja, tetapi juga para budayawan juga harus terlibat di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak kembali lagi pada waktu yang lalu. Kalau pada waktu yang lalu, politik itu sebagai politik itu kekuasaan. Sing nguasani ya kuwi sing keputusan lho. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Boleh keputusanmu itu dari kamu, tapi untuk kepentingan kesemuanya itu. Bukan hanya satu suku, tapi semua suku bangsa di Nusantara, di Indonesia ini harusnya juga merasakan untuk itu. Bukan hanya yang mayoritas, tetapi yang minoritas pun itu juga harus bisa merasakan untuk itu. Itu harusnya sama itu kan. Nah, gagasan ini loh yang tadi Bu Ria dikatakan itu merupakan modal untuk menghadapi tantangan ini. Ada harapan, itu sudah dicanangkan kalau harapan, bahwa tahun sekian Indonesia masuk pada tahun emas. Nah, modalnya sekarang ini. Hanya saja yaitu tadi,
tantangannya itu banyak, yang masih banyak. Nah, untuk itu diperlukan terutama mass media ya. Ini yang seringkali berperanan mempengaruhi daripada seluruh lapisan masyarakat. Itu harus seringkali dikumandangkan itu. Kalau tidak, biasanya sekali dikumandangkan masuk telinga kiri bukan keluar telinga kanan, tapi benda. Kalau saya mengatakan benda, kalau masuk telinga kiri ke telinga kanan ini berarti sini bolong, enggak, sini buntet kok. Itu keluar lagi itu. Harusnya ini yang menjadi modal itu yang harus dipupuk itu. Terutama menghadapi masalah politik pada waktu tahun 2024 adanya pemilu. Nah, jangan sampai terjadi sekali. Boleh sesudah pemilu selesai, maka semuanya selesai. Kita bersama untuk membangun negara ini bersama-sama. Demikian juga untuk ekonomi. Kalau dulu semuanya, kalau dulu ya zamannya Orde Baru, semuanya standarnya beras. Sejak dari Sabang sampai Merauke standarnya beras. Sekarang nggak mungkin seperti itu. Karena apa? Masing-masing daerah itu ternyata mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Bahwa makanan pokok itu tidak dari padi, tetapi juga dari berbagai macam artinya. Itu bisa ubi, bisa jagung, bisa. Nah, itu yang harus dimanfaatkan Bu. Sehingga kalau ini betul-betul dimanfaatkan, tidak usah impor. Dan kita bisa membangun negara ini dari kita sendiri, hasil kita sendiri, kita rasakan sendiri, kita bagi sendiri. Akibatnya kita menikmati bersama-sama sehingga ada kebinekaan di dalam hal itu yang mengakibatkan penguatan daripada kekuatan kita itu. Jadi harapan itu nanti bisa tercapai melalui hal-hal seperti itu. Itu bahasa saya yang sangat sederhana, jauh dari apa ya? Dari bahasa politik itu kan ya. Tapi yang saya maksudkan adalah semuanya dari berbagai macam itu nantinya kembali lagi ke yang satu. Artinya gitu. Ya, gitu Mas. Terima kasih Pak Apung. Tapi sebenarnya pemilihan presiden yang lalu ketika ada kontestasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan setelah semuanya berakhir Pak Prabowo bisa bergabung di kabinet, itu kan merupakan bentuk berpolitik secara dewasa kan. Betul. Sebetulnya itu keinginan untuk mengajarkan kedewasaan politik itu yang seperti itu. Jadi saya salut sekali kepada Pak Prabowo ya, beliau adalah negarawan sejati ya. Kecintaannya kepada Indonesia itu melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang harus terus digaungkan di antara kita, karena kita tidak bisa menghindari atau mengingkari bahwa pertikaian ini dipelihara. Ada kelompok-kelompok yang memang dia memelihara pertikaian ini. Nah, yang diperlukan adalah kesadaran kita bersama bahwa jangan sampai kita ini dikendalikan oleh narasi-narasi yang sebetulnya tidak baik atau kontraproduktif terhadap perkembangan peradaban Indonesia sendiri gitu. Karena kalau saya berkacanya kepada media sosial saja gitu ya. Di media sosial itu kalau kita lihat pertikaian antara dua kubu ini kan sangat ganas ya, masih ada dan memang terus dipelihara. Itu ada kapitalisasi pertikaian di situ memang ada gitu ya. Nah, ini diperlukan kesadaran karena pertikaian yang cukup masif di media sosial ini sebetulnya mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tidak hanya kepada masyarakat secara pengguna media, tetapi juga kepada anak cucu kita. Iya, betul. Itu yang bahkan di televisi juga acara yang seperti itu dipelihara. Betul. Nah, itu kan ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa ini ayolah kita berpikir dalam konteks Indonesia secara umum, rumah besar kita, rumah kita Nusantara ini yang harus kita selamatkan. Karena apa? Karena kalau misalkan pertikaian ini terus-menerus kita pelihara, kita nggak akan sempat nggak maju-maju gitu loh. Capek deh. Nah, itu. Jadi memang harus diakui ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu, dunia media itu berkembangnya sangat pesat, tetapi tidak diikuti oleh literasi masyarakat. Jadi memang ada gap yang sangat jauh. Ya, kita lihat saja perkembangan teknologi handphone misalnya ya, baru kita pakai 1 tahun gitu, nggak sampai 1 tahun lah, hitungan bulan itu sudah muncul lagi versi yang baru yang lebih bagus, yang lebih fiturnya itu yang lebih macam-macam gitu. Tetapi kemampuan menggunakan itu tidak mengikuti kecepatan perkembangan teknologi ini.
Nah ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian menciptakan keriuhan-keriuhan yang kontraproduktif terhadap upaya-upaya pemerintah untuk membuat perkembangan atau perjalanan pembangunan di Indonesia itu berjalan lancar. Karena misalnya begini, sebetulnya ada hal-hal yang mungkin dari kacamata pemerintah ini penting untuk dilakukan, misalnya pembangunan jalan tol. Dulu betapa riuhnya orang baru membangun jalan tol itu aja udah wah ya kalau ada kecelakaan nih pemerintah mau membunuh masyarakatnya, mana ada gitu ya. Tetapi sekarang ketika konektivitas sangat bagus dengan adanya jalan tol, perekonomian bisa berkembang cukup bagus gitu ya. Kita kita termasuk di 60 negara yang terancam resesi, tapi kita di nomor 3 paling bawah gitu loh. Jadi angka resesi potensi resesi kita itu sangat kecil dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Artinya apa? Bahwa perekonomian di Indonesia itu berkembangnya juga sangat baik sehingga kemudian kita bisa bertahan sampai sekarang. Ketika negara-negara lain banyak yang kolaps gitu loh. Nah ini juga salah satu contoh kecil bagaimana bahwa keriuhan komunikasi, narasi-narasi yang berkembang ini bisa menghambat gitu. Kita lihat kemarin misalnya kelangkaan minyak goreng misalnya, kelangkaan minyak goreng gitu ya. Ya. Digoreng-goreng terus sampai apa yang dilakukan pemerintah itu menjadi tidak kelihatan dan dimanfaatkan oleh politisi-politisi busuk untuk menciptakan narasi-narasi yang menciptakan narasi-narasi yang kontra terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita tidak segera berhenti, tantangan global yang sangat luar biasa ini tidak bisa kita hadapi dengan baik nantinya. Makanya sebetulnya secara jujur saya pribadi untuk membayangkan hari ini siapa presiden yang akan menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya itu masih nggak bisa membayangkan siapa. Karena yang punya kapasitas seperti Pak Jokowi ini menciptakan standar yang sangat tinggi untuk seorang pemimpin sekarang ini. Tetapi siapa yang akan meneruskan itu belum kelihatan. Itu yang ini ya. Jadi artinya apa? Tadi kalau kita tarik ke topik yang awal ya, yang pidatonya Pak Soekarno tadi ya, bahwa kita harus bisa memetakan kira-kira kita arahnya akan kemana, kemudian berdasarkan pengalaman yang sudah ya, pemilu mulai tahun berapa itu ya, mulai perang terus-terusan itu ternyata mulai tidak 71 gitu ya. Nah yang pemilu yang ini Pak, yang menciptakan dua kubu ya, cebong kampretnya 2024 ya, 2014 ya. Itu sampai sekarang ternyata pertikaian-pertikaian itu sangat tidak bermanfaat dan kemudian justru menciptakan efek destruktif terhadap masyarakat kita gitu ya. Nah itu berdasarkan pengalaman itu maka kita harus menciptakan satu mekanisme atau satu konsep bagaimana masyarakat itu punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan atau apa yang kita obrolkan semacam ini nanti akan selalu arahnya kepada bagaimana kita menciptakan Indonesia yang baik, yang damai, yang sejahtera, yang kemudian pertikaian-pertikaian itu akan hilang dengan sendirinya. Masyarakat dibutuhkan kesadaran atau kita menciptakan kesadaran bersama, ya kesadaran bersama bahwa ini nggak penting yang seperti ini. Ini narasi-narasi itu harus terus digaungkan gitu. Kecintaan kepada Indonesia itu harus terus digaungkan gitu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ria. Pak Apung tadi disebutkan Bu Ria bahwa masih saja di dalam masyarakat itu hidup sebuah pertikaian-pertikaian yang sebetulnya itu kontraproduktif ya, gitu. Kontraproduktif. Kalau orang jangan ada filosofi ngono ya ngono ning aja ngono. Nah itu coba Bapak gimana Pak Bu? Saya menghadapi ini seperti teringat pada Ronggo Warsito Ya. di dalam serat Klotido itu ada pupuh Asmurundono atau apa itu, saya lupa itu. Menangi zaman edan. Di mana-mana selalu disuarakan saya ini zaman edan gitu. Loh. Bukan edan itu. Ngedan. Itu kalau edan yang dimaksud gila. Itu ada tatarannya Mas. Bukan asal mengatakan ini zaman edan, bukan gitu. Itu ada zaman yang namanya zaman apa? Kalau bendu? Itu bukan. Jadi ada keranjingan. Itu keranjingan. Jadi kalau misalnya dulu ada keranjingan, kemudian makin ke atas lagi itu ada namanya zaman gendeng itu. Kemudian masuk pada zaman edan. Kalau kita masih di dalam zaman keranjingan, itu masih bisa dihilangkan. Contohnya seperti orang dulu mengenai nomor itu orang-orang nggak bisa dikatakan kedanan nomor enggak. Itu baru keranjingan. Tapi ini setelah keranjingan diberantas, tapi setelah diberantas itu hilang itu. Tapi kalau
Tapi kalau sudah sampai pada zaman gendeng itu sudah Sulit bukan dikendalikan. kuning, itu sudah mulai jambuan, pink gitu. Pink. Itu sudah mulai tanda-tanda. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau terjadi seperti sekarang ini narkoba itu sudah masuk dalam zaman gendeng itu. Karena di mana-mana sudah terjadi dan itu sulit dihilangkan. Padahal itu bukan keranjingan, itu sudah masuk. Nah, bahayanya kalau nanti semuanya masuk pada zaman edan, zaman dimana gila, nggak bisa dirubah itu. Itu bisanya terapinya ya harus di-shock gitu kan. Nah, kita mengharapkan tidak seperti itu. Kalau Ronggo Warsito mengatakan menangi zaman edan, ngomong edan orang mangan. Yang dimaksud edan di dalam zaman Kolotido itu bukan gila. Tapi itu perubahan. Karena orang Jawa itu kalau mengatakan wong kae edan itu mesti diseneni. Karena apa? Yang diajak bicara orang lain itu orang Jawa itu selalu ada password. Berusaha untuk merendahkan dirinya sendiri. Sehingga kalau mengatakan edan itu sudah terlampau. Nah, sing bener apa Mas? Kudune ngomongnya ora wong kae dudu edan. Tiang niku tiang ewah, wong owah. Jadi yang dimaksudkan oleh Ronggo Warsito bahwa zaman sekarang itu seperti zamannya Kolotido itu, kita itu harus berubah. Menangi zaman edan, orang edan orang mangan loh. Orang edan itu akhirnya kowe kudu owah sesuai dengan zaman ini gitu. Jadi salah kalau kita mengatakan gila itu salah. Saya merasa bangga sebagai orang Jawa karena pupuh itu ditulis di Universitas Leiden di tembok itu. Iya. Tuh. Saya herankan di Jawa sendiri nggak ada. Itu malah nggak ada. Itu peringatan yang sebetulnya wah ini bang Jawa kalah gitu. Tapi yang jelas itu jangan sampai seperti itu. Hanya tadi yang dikatakan oleh Bu Ria bahwa perlu ada perubahan-perubahan karena teknologi, terutama teknologi komunikasi itu memang ya kita perlu berubah memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kita sendiri. Lah, kelirunya kita kepentingannya sendiri itu kepentingan pribadi. Padahal enggak gitu. Kalau kepentingan pribadi itu nanti tidak membuat menangi zaman edan. Nah, tidak ada perubahan itu nanti. Dan itu membuat orang-orang jadinya malah enggak karu-karuan. Maka saya menganjurkan Mas media terutama kalau memang itu menyuarakan hal yang bagus, itu diteruskan. Selanjutnya diteruskan supaya lebih banyak daripada yang tadi yang membuat orang menjadi konflik, orang menjadi salah paham. Daripada itu. Nah, sekarang ini kalau di prosentase yang membuat konflik itu dengan yang seperti ini, itu malah masih banyak yang saya mengharapkan malah itu Kementerian Kominfo itu mbok iyoto jewer seperti itu. Ya tadi loh Mas, ngono yang ngono berita nih ning ojo membuat semakin parah. Nah, itu tidak hanya dari kalangan pemerintahan, tetapi juga kalangan rakyat jelata sampai yang ke atas itu. Terutama dari kalangan anak muda. Ini yang saya sangat menyayangkan kalau mereka sudah membuat hal seperti itu sehingga meracuni kalangan muda. Ini yang sangat berbahaya kan di sini. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya turun tangan sehingga bisa membuat perubahan dalam cara berpikir dan cara bertindak dengan gagasan yang seperti dikemukakan oleh Bu Ria tadi. Kalau begitu, tolong Pak Pur memberikan closing statement pada pemirsa tentang tahun Vivere Periculoso ini. Ya, kalau tahun Vivere Periculoso itu memang kalau dikatakan tahun penuh tantangan ya, tapi kalau dikatakan gelap enggak, karena masih ada harapan. Kita sudah dicanangkan, harapannya adalah tahun sekian kita memasuki tahun emas. Itu harapan. Lah, harapan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak ngedan, kalau kita tidak nguai apa yang sekarang ini menuju ke arah perubahan yang menuju ke arah yang tahun emas tadi. Hanya gitu. Nah, saya mengharapkan bukan hanya dari kalangan pemerintahan, tapi juga dari kalangan keluarga. Itu pun juga mencegah supaya anak-anaknya, cucu-cucunya itu supaya diseret ke arah gagasan yang semakin baik ini. Jangan kemudian tanggane tuku TV, aku sesuk ya tuku TV.
itu membuat nggak karu-karuan Mas. Betul itu salah satu, itu kecil loh. Tapi dampaknya pada anak itu nanti rentetannya panjang gitu kan ya. Nah itu loh yang saya maksudkan gitu. Jadi bukan hanya dari kalangan pemerintahan, kalangan politikus, tapi juga semuanya mulai dari keluarga sampai kemudian lingkungan masyarakatnya sendiri, kemudian kepada masyarakat luas. Itu berusaha supaya gagasan menuju ke arah di mana Indonesia nantinya memasuki tahun emas itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, yang terasa bukan hanya negara, dampaknya nanti mesti juga ke keluarga. Wong negara mengatakan TV sekarang ini tidak seperti dulu. Akhirnya apa? Keluarga juga merasakan itu. Terus tol, itu dampaknya juga pada keluarga. Itu akhirnya, terus gampang, uning Surabaya paling murong jam. Itu sekarang itu sudah dianggap gojangan sekarang. Pada waktu dulu ya dicaci maki, dikeluhkan, tapi sekarang dampaknya itu terasa, bukan hanya itu. Jadi mulai dari keluarga itu juga berusaha untuk seperti itu. Terima kasih. Bu Ria, silakan. Ya, Indonesia akan menuju ke Indonesia Emas 2045 ya, dan kita ada keuntungan bonus demografi, sehingga tantangan yang tadi sudah kita bahas bersama itu bisa kita hadapi ketika kita punya kesadaran kolektif ya, kesadaran bersama, kecerdasan yang sama untuk menghadapi semua tantangan itu based on iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian kita harus beradaptasi ya, beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian kita saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi, sehingga kemudian gap informasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini tidak ada kesenjangan yang sangat jauh. Karena kesenjangan yang sangat jauh ini kemudian kelompok yang ada di bawah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kericuan-kericuan. Nah itu kita harus saling mau berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan begitu ya, sehingga kemudian dicapai kesadaran bersama, kecerdasan bersama, dan yang penting lagi itu adalah ada kerjasama dan kolaborasi kita bersama, bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling harus berkuasa begitu ya. Jadi jangan lelah untuk mencintai Indonesia dan jangan berhenti merawat Nusantara. Ya demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita kali ini dengan topik tahun Vivere Periculoso. Anda harus tetap cinta Indonesia.